Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama kami tentunya dalam acara Talkshow Indonesia Sehat, persembahan dari Jamu Tetes M King. Nah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita bahas sebuah tema yang rasanya cukup dekat di keseharian kita, paling tidak sering kita dengar, yaitu terkait dengan pola hidup. Nah, namun sebelum itu tentu kita coba akan perkenalkan dulu dengan narasumber kita yang hadir pada kesempatan ini. Siapa beliau? Nah, ini dia, tidak asing lagi tentunya dengan Dr. Robert. Apa kabar, Dok? Baik. Iya, kita hari ini agak membahas sedikit yang sebenarnya sudah cukup diketahui ataupun cukup sering didengar oleh masyarakat kita. Yeah. Tapi belum tentu bisa memahami secara keseluruhan. Yeah. Makanya pada kesempatan ini akan coba kita kupas. Apa itu Bapak Ibu? Ini terkait dengan pola hidup. Kalau kita berbicara dengan pola hidup, yang paling sering kita dengar adalah misalnya makanan yang sehat, ya, istirahat cukup, dan juga olahraga. Itu adalah 3 hal yang seringkali kita sampaikan ataupun seringkali menjadi patokan ketika kita berbicara tentang pola hidup. Namun ternyata ada juga hal-hal lain yang juga termasuk sebenarnya masalah pola hidup, yaitu vegetarian. Ya, vegetarian. Siapa yang tidak kenal? Siapa yang tidak tahu? Siapa yang tidak pernah dengar? Nah, ini dia vegetarian. Sehat beneran? Akan coba kita tanya Dokter Robert ya. Ini sebenarnya, tapi sebelum kita sampai vegetarian sehat apa enggak, kita coba tanya dulu nih. Ini sebenarnya vegetarian ini maksudnya apa sih, Dok? Jadi vegetarian itu sebetulnya kan menghindari makan yang bernyawa gitu kan. Menghindari makan yang bernyawa. Ya, vegeta itu kan tumbuhan, vegetation kan. Nah, sebetulnya vegetarian itu dibagi. Ada yang namanya vegan. Vegan Tuh benar-benar nggak mau makan makanan yang bernyawa, termasuk produk dari yang bernyawa tuh, telur dan susu mereka juga nggak mau. Itu vegan. Oke. Nah, ada juga lakto vegetarian. Lakto tuh susu kan, laktal tuh. Jadi mereka masih mau minum susu. Dan produknya ya, keju, mentega itu masih mau mereka. Kalau tadi yang vegan sama sekali. Ya. Makhluknya sama produk dari makhluk hanya itu tumbuhan itu aja pokoknya. Tidak mau. Ya, hanya tumbuhan aja mereka makannya. Kalau lakto dia masih makan susu. Tapi telur dia enggak. Ovo vegetarian dia makan telur. Tapi susu enggak mau. Jadi sebenarnya masih banyak ini alirannya lagi ya. Gitu ya. Ada lakto ovo vegetarian, berarti dia makan susu dan telur dia masih mau. Ada namanya partial vegetarian. Partial itu aku hanya mau makan ikan kalau benda hidup, misalnya hanya ikan. Dah, kalau sapi, ayam, babi saya nggak mau makan misalnya. Ya, mamalia nggak mau makan. Ada juga memang seperti ada, itu ya, kan? yang daging-daging yang sifatnya kayak ayam, sapi nggak mau. Tapi kalau ditawarin makan ikan masih itu mau. Masih mau. Ya, itu partial vegetarian namanya. Partial vegetarian. Nah itu kan memang alasannya tuh banyak kan orang vegetarian ini. Satu alasan spiritual, alasan agama. Nah di sini saya nggak mau bahas ya. Itu karena itu pilihan. Menyehatkan, tidak menyehatkan, atau itu pilihan. Nah, itu saya nggak mau mengganggu gugat itu. Bukan ranah saya. Ya. Itu silahkan, saya nggak akan. Nah terus ada juga karena alasan ini kesehatan, healthy concern kan. Karena kan memang ada yang bilang kalau orang vegetarian umurnya lebih panjang, lebih sehat, penyakit jantung lebih kecil, statistik menunjukkan macam-macam ya. Nah itu alasan kesehatan ada. Ada juga alasan ini, animal welfare. Gua nggak mau menyakiti hewan. Kadang kan ada tuh kayak teman saya tuh, dia mulanya makan biasa, terus lihat ayam disembelih. Ayam disembelih kelojotan gitu ya. Akhirnya nggak mau makan daging. Setelah lihat itu. Itu kan karena alasan animal welfare. Ada juga orang yang alasan environmental, lingkungan. Karena memang contoh sapi itu kan penghasil greenhouse effect sampai 40% di dunia itu ternyata sapi, bukan kendaraan. Lebih kecil di kendaraan. Nih saya ada datanya nih. Dia tuh menghasilkan efek rumah kaca itu 40%. Karena gas metana dari hasil pencernaan sapi. Bukan karbon dioksida tapi metananya itu banyak banget hasilnya. Nah itu terus dia concern kan, aku concern lingkungan, aku nggak mau makan sapi supaya peternak sapi nggak bertambah banyak. Karena kan jumlah sapi sama manusia kalau nggak salah
populasinya kalau nggak salah ya, itu banyakan sapi loh dibanding manusia. Kalau nggak salah loh ya, tapi yang jelas kalau ayam ya, ayam banyakan ayam daripada manusia. Ayam, ya. Tapi sapi kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi kalau salah ya. Nah, mereka ngurangin, saya nggak mau makan itu sehingga binatang ini nggak banyak yang diternak untuk itu. Ya, itu alasan environmental, alasan lingkungan. Ada juga. Dok, sebelum kita jauh ya terkait dengan vegan ya, terlepas dari tadi ya karena agama ya, vegan ini sebenarnya berasal dari mana sih, Dok? Ya memang yang tradisi, kalau zaman purba kan dari agama, religius kan. Contohnya umat Buddhis ya, umat Buddhis kan sebagian vegetarian dari India dari berarti ribuan tahun yang lalu. Alasan pertama itu memang orang Hindu juga ada yang vegetarian kan di India Selatan kalau nggak salah. Nah, itu yang purba dari situ. Tapi kalau yang modern ya ini semenjak tahun abad modern, abad ke-20 ke atas memang concern itu mulai timbul kan. Jadi tadi itu sebenarnya ketika ada pembagian tadi yang misalnya karena dia kasihan, itu sebenarnya kan karena pertimbangannya bukan karena pertimbangan karena agama lagi berarti. Iya, kasihan itu kan kemanusiaan. Istilahnya rasa hati nurani, hati nurani gitu ya. Kalau agama mereka setahu saya mereka nggak mau menyakitin makhluk hidup. Nah ya, itu kenapa mereka nggak mau makan daging karena membunuh kan kalau itu. Nah, mereka nggak mau, itu alasan dari agama ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari kebiasaan ini ya dok ya, ini kan berarti mereka itu akan coba memilah makan makanan yang tentu sangat selektif gitu ya. Apalagi tadi ada kategori-kategori tadi, sementara kita kan tahu sendiri ketika misalnya kita makan di suatu tempat gitu ya, ketika itu sudah dijadikan misalnya menjadi katakanlah menjadi lauk gitu ya, seringkali kita nggak bisa memilah lagi gitu ya, apakah ini bersumber dari produk olahan dari hewan atau enggak ini akan seperti apa jadinya dok? Jadi memang kesulitan orang vegetarian terutama yang vegan tadi ya, strict itu kan nggak banyak restoran yang vegan itu nggak banyak, ada tapi nggak banyak. Kedua rasa pasti berpengaruh ya, rasa itu kan gurih itu timbul dari daging kan sebetulnya, dari amino glutamat namanya. Nah glutamat kan dari daging, ada juga memang dari itu ya rumput laut ya, itu kan menimbulkan rasa gurih juga. Jadi pilihannya mereka akan lebih terbatas dibanding yang non vegan gitu. Tapi ya kalau dia niat memang bisa gitu loh, nggak masalah juga kan. Nah memang vegan itu banyak manfaatnya juga untuk kesehatan memang gitu. Nah terlepas dari tadi ya dok, terlepas dari agama kita nggak masukkan gitu ya dalam konteks apa yang akan kita coba kupas. Tentu ketika misalnya vegan ini diterapkan dengan segala jenisnya tadi gitu ya, pasti ada sesuatu yang diharapkan dari situ. Artinya wah misalnya ada temannya yang vegan gitu ya, tidak makan daging, hanya minum susu atau apapun itu, berarti ada sesuatu yang menurut dia ataupun sesuatu yang secara ilmiah memang bermanfaat untuk tubuh. Iya, memang. Apa manfaatnya? Jadi satu, kan dia makan banyak sayuran nih. Sayuran itu kan seratnya tinggi. Efeknya kegemukan dia akan berkurang. Relatif ya, tapi ya makan sayurannya banyak tapi makan nasinya 3 piring ya gemuk juga karena karbo gitu. Tapi kalau dia makan proporsional dengan dia vegetarian karena banyak sayur yang masuk ke badan dia, penyerapan karbohidrat kan berjalan dengan lambat, nggak cepat. Jadi berat badan dia lebih rata-rata lebih ringan dibanding yang nggak vegan. Kedua, dia lebih terhindar dari diabetes karena tadi masuknya tidak karbonya memang sedikit gitu ya. Terus ketiga, dia terhindar dari inflamasi. Makanya orang-orang vegan rata-rata kulitnya halus kan. Karena itu inflamasinya kecil. Dan ketolong dengan sayuran dan buah itu kan banyak mengandung antioksidan kan. Fitosterol lah, polifenol, macam-macam, eikosanol. Itu kan banyak sekali. Jadi karena porsinya dia jadi banyak. Karena ibaratnya gini, kalau orang nggak vegan, makan nasi 1 piring. Sayurnya misalnya katakan 50 gram. 50 gramnya lagi daging. Tapi karena dia vegan, sayurnya jadi 100 gram kan. Ya kan? Jadi lebih banyak. Tadi, gitu. Iya. Ya, terus berarti otomatis asupan antioksidan sama antiinflamasinya lebih tinggi kan.
antioksidannya tinggi, penyebab inflamasinya minimal, ya pasti jadi awet muda, kulitnya halus. Ya, terus ada penelitian kan memang orang yang vegan serangan jantungnya lebih kecil. Dan gini dok, ada juga seringkali kita guyonan ya, mungkin ini sebenarnya lebih kepada guyonan ya, walaupun mungkin nanti bisa juga dijelaskan secara ilmiah gitu ya. Seringkali orang membandingkan ketika misalnya kebiasaannya, misalnya orang vegan kan tadi katakanlah yang tidak makan daging gitu ya, seringkali dibikin alasan, lihat aja tuh sapi atau kuda, mereka tuh sehat, tenaganya kuat dan tahan lama. Bedakan dengan binatang-binatang buas, misalnya singa, harimau, citah, mereka memang bisa kencang, kuat, tapi hanya sesaat. Ya itu yang ini juga bisa dijelaskan. Sebetulnya ya nggak begitu. Nggak itu juga. Nanti kalau dibalik, lihat nggak tuh sapi itu gemuk, ayam gemuk, tapi nggak ada harimau gemuk, singa gemuk, dibalik gitu. Itu kan sapi gemuk itu kan harus sudah masuk ke peternakan sapi. Enggak ya, memang lemaknya kan lebih banyak memang. Ya. Tapi itu kan natur dari hewannya gitu. Dan memang kalau dilihat dari anatomi manusia, kan gini. Kalau binatang yang banyak dia karnivora kayak singa, macan segala macam, itu ususnya pendek. Karena dia memang nyerap daging itu lebih cepat kan. Nggak perlu berliku-liku, ususnya pendek. Giginya juga beda kan, ada taringnya sekarang untuk mengoyak si daging. Betul. Nah, sebenarnya hewan yang herbivora yang hanya makan tumbuhan kayak sapi itu ususnya panjang sekali dan tidak ada taringnya. Karena dia tumbuhan tuh susah dicerna. Jadi dia perlu jalan panjang untuk mencerna ini. Kalau enggak pendek ya enggak dapat nutrisi dia. Makanya kita seringkali dianjurkan banyaklah makan sayur supaya enggak gampang lapar. Betul, karena dia kan susah dicerna. Prosesnya panjang. Lama gitu loh. Jadi kan bergeraknya jadi lama ya. Otomatis jadi kenyangnya lama gitu loh. Nah, itu efeknya kan kayak gitu tadi. Nah, manusia itu dikategorikan secara anatomis dia tuh secara klasifikasi biologi dia omnivora, pemakan segala. Seperti halnya monyet dan monyet juga binatang unggas tuh, ayam kan omnivora. Dia makan tumbuhan, makan cacing, makan apa. Nah, omnivora tuh ususnya medium. Jadi nggak panjang banget, nggak pendek banget, karena dia harus bisa nerima tumbuhan, bisa nerima daging. Itu secara kodrati manusia tuh memang omnivora gitu loh. Nah tadi keuntungan dari vegan tadi ya, yang pertama tadi kan terkait dengan antioksidan ataupun senyawa-senyawa aktif yang ada di sayuran. Otomatis lebih banyak kan jadi lebih banyak sama-sama. Dan ini membuat dia mungkin bisa lebih kelihatan lebih sehat. Iya, gitu lebih sehat, kulitnya lebih halus. Emang iya, kalau saya lihat orang, saya kadang-kadang nebak-nebak, lu vegetarian ya, kenapa? Lu kok tahu kelihatan gitu, kulitnya lebih halus memang. Emang iya karena antioksidannya tinggi. Ya pasti antioksidan itu kan memperbaiki sel murni keriput gitu loh. Ya. Padahal saya vegetarian loh. Kadang-kadang masih makan daging. Kalau lagi nggak bisa beli daging. Dulu kan bareng saya makan ayam dulu. Keuntungannya apa lagi dok ini kira-kira? Yang paling menonjol gitu ya dari orang-orang yang vegan. Ini keuntungannya itu ya, penyakit jantung itu 20% lebih rendah memang. Itu dari penelitian ya. Nah kalau untuk cancer itu masih pro kontra. Ada yang bilang nggak bermakna, lu mau vegetarian nggak vegetarian nggak bermakna, tetap aja frekuensi kankernya sama. Ada yang bilang lebih rendah loh ini, gitu. Nah alasan mereka hasilnya kok bisa bervariasi gitu ya. Karena ada gini, dulunya dia pemakan segala, terus kena kanker, terus berubah, wah kok mau jadi vegan. Ya itu jadi nggak bermakna penelitiannya, matinya sama gini karena dulunya udah terlambat. Jadi nanti mereka bilang ini vegetarian juga umurnya pendek juga, itu salah satu kemungkinan. Kemungkinan lainnya itu ini, orang yang vegetarian itu biasanya healthy concern, dia tuh sangat concern sama kesehatan, sehingga dia nggak hanya vegetarian doang, tapi dia hidup sehat, ya kan? Hidup sehat, makannya sayuran, olahraganya cukup, istirahat cukup, menghindari polusi, menghindari artificial pemanis buatan segala macam, ya pasti terus nanti umurnya lebih panjang, insidensi kankernya dia lebih kecil kan? Iya, karena penyakitnya karena hidup sehat tadi. Iya, karena bagaimanapun terlepas kalau memang pertimbangannya bukan karena agama gitu ya,
orang vegetarian itu kan memang godaannya banyak. Iya. Temannya di samping lagi makan yang enak-enak. Dia makannya yang nggak godaannya enak. banyak, Gitu. Ya. banyak gitu ya. Artinya dia memang sudah punya tekad punya kuat tekad untuk yang menjaga kuat kesehatan untuk jaga gitu. kesehatan. Iya. Jadi Oke. ya otomatis lebih sehat kalau Betul. diteliti. Oh, ini penyakitnya lebih ini penyakit hipertensi nggak ada, ini nggak ada loh, dia memang hidup sehat gitu loh. Itu kontroversinya kayak gitu. Oke, itu dia Bapak Ibu ya terkait dengan pengantar tadi terkait dengan vegetarian dan juga tadi Dr. Robert juga sudah membuka sedikit terkait dengan manfaat dari orang yang menjalankan vegan ya, hidup vegetarian. Nah, tentu selain dari sisi baik, mungkin atau barangkali ada juga sisi negatifnya. Nanti akan coba kita tanya Dr. Robert seperti apa negatifnya ataupun kekurangannya. Namun sebelumnya kita berikan kesempatan untuk M. King melintas dulu. Peliharalah kesehatan tubuh Anda dengan M. King. M. King adalah ramuan herbal ekstrak yang setiap tetesnya mengandung campuran herbal dan bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan tubuh. M. King terbuat dari bahan herbal berkualitas, daun kelor, rimpang temulawak, bunga rosella, dan buah mengkudu. Minum M. King 3 kali sehari 15 tetes. Dikonsumsi dengan mencampur 200 ml air putih. M. King, rajanya jamu tetes Indonesia. Ya, vegetarian sehat beneran. Nah, itu dia topik yang kita bahas tentunya bersama Dr. Robert ya. Ini dipersembahkan oleh Jamu Tetes M. King. Tadi di sesi sebelumnya kita sudah membahas ya seputar sisi positif ataupun hal baik dari orang yang menerapkan vegetarian, hidup vegetarian. Nah, tentu ini tadi udah dikupas ya terkait dengan bagaimana dia mendapatkan senyawa-senyawa aktif di tumbuh-tumbuhan ataupun di makan makanan yang dikonsumsi. Dok, tadi ini baru permulaan. Masih ada nggak kira-kira manfaat dari orang-orang yang menjalankan vegetarian? Ya, ada juga. Jadi kalau kita makan vegetarian itu kan banyak serat-seratnya, serat-serat terutama serat yang nggak larut air segala macam itu menjadi media pertumbuhan bakteri baik dalam usus kita. Oke, jadi memperbaiki. Ya, jadi pre ya, kalau pro kan gitu ya. Jadi dia jadi prebiotiknya, jadi kayak pupuknya media untuk bakteri itu bisa tumbuh dengan baik bakteri gitu baik ini. Nah, otomatis bakteri baik banyak di usus, pencernaan jadi normal, kesehatan badan secara keseluruhan juga normal karena kan bakteri usus tadi menghasilkan namanya short fatty acid segala macam itu dipakai tubuh. Untuk repair sel segala macam mereka pakai short fatty acid namanya. Itu makanya kan orang banyak makan yogurt, makan itu juga sehat kan sama itu. Kalau yogurt itu nambahin bakterinya, kalau vegan ini tadi ngasih pupuk yang baik ke bakteri yang ada. Jadi gitu. bakteri yang ada dikasih pupuk supaya dia berkembang lebih bagus, ya, pupuknya gitu itu serat-serat tadi kan. Oke. Nah ada juga ini magnesium, karena magnesium itu sumber utamanya adalah dari tumbuhan. Nah manusia modern sekarang ini katanya dari penelitian sangat kekurangan magnesium. Jadi gampang capek, gejalanya magnesium, gampang capek, terus sering kram, itu kekurangan magnesium sebetulnya. Kram, capek itu. Nah, itu kalau kita kurang sayuran, magnesiumnya pasti kurang karena di daging segala macam itu magnesiumnya ada tapi sedikit sekali. Nah, sebenarnya lebih banyak dari tanaman atau sayuran. Ya, tumbuhan. Nah, itu magnesium jadi cukup kan asupannya gitu. Nah itu kira-kira ini positifnya. Ya. Nah kalau dari sisi negatifnya dok? Ya sebenarnya bukan negatif tapi efek. Kekurangannya gitu ya. Efek. Satu yang paling sering terjadi itu gini, orang vegetarian itu bisa terjadi anemia, kurang darah. Banyak kasus anemia terutama vegan. Jadi vegetarian yang strict, nggak makan tidak telur, makan daging dan makan olahannya. Produk susu, itu kemungkinan besar bisa terjadi anemia. Karena apa? Zat besi itu yang dari tumbuhan itu susah diserap oleh badan kita. Bayam segala macam itu susah. Lebih mudah diserap dari produk hewani. Daging, hati, dan lain-lain itu lebih cepat diserap karena memang struktur molekulnya itu beda. Nah, kedua, mereka rata-rata kalau strict gitu ya, kekurangan vitamin B12.
Karena vitamin B12 itu hanya banyak pada hewani, produk hewani. Produk tumbuhan hampir nggak ada. Kecuali telur. Makanya kalau vegetarian masih makan telur, ketolong dia. Atau minum susu gitu. Ya, B12 itu di telur sih banyak kan. Kuning telurnya itu. Nah, itu pun nggak terlalu banyak. Jadi rata-rata mereka akan kurangan. Nah, sekarang saat besi kurang, B12 kurang, ya anemia kan pasti. Ini biasanya kalau misalnya untuk orang-orang yang mengalami dampak ataupun imbasnya dari kebiasaan vegan tadi, biasanya yang mereka alami apa, Dok? Ya anemia, lemes, gampang capek. Terus kalau B12-nya juga kurang, itu biasanya tangan semutan, terus susah konsentrasi. Terus kalau sudah parah nih, malam tuh keringet basah, bukan TBC tapi, jadi malam keringetan terus itu bisa karena kekurangan B12 ternyata. Jadi terus ketika itu muncul berarti orang yang bersangkutan ini harus harus hati-hati berarti jadi, ya. Kalau vegetarian itu dianjurkan mau nggak mau kita harus minum suplemen B12. Asupan B12 dari vitamin kan itu bukan hewani kan itu gitu karena dia disintesis kimia kan. B12 vitamin B12 kan sintesis kimia ya. Mau nggak mau harus minum itu. Kalau nggak bisa karena memang kodratinya manusia itu harus ada asupan hewani untuk B12 karena B12 nggak bisa diproduksi oleh badan kita. Lain dengan binatang, sapi contohnya dia bisa produksi B12 dari fermentasi bakteri di usus dia. Karena ususnya berlipat itu ada panjang usus apa tuh yang macam-macam biologi itu memang bisa, memang usus B12 diproduksi dari fermentasi juga bisa. Nah, tapi kita bukan sapi gitu, jadi nggak bisa produksi gitu loh. Jadi itu kan jadi setengah melawan kodrat ya. Kita antisipasinya dengan itu. Terus kedua, dia biasanya juga ini karena kurang omega 3. Karena omega 3 itu juga banyaknya kan di hewani ya. Hewan, betul. Walaupun di tumbuhan juga ada. Walnut segala macam. Nah, tapi banyak kan tuh di hewan sehingga dia kekurangan omega 3, nanti malah omega 6-nya banyak. Karena omega 6 banyak di minyak goreng dan lain-lain. Nanti keseimbangannya terganggu. Kan harus 1:4 tuh, omega 3 1, omega 6 4. Kalau terganggu malah terjadi peradangan. Inflamasi kan, omega 6 kan proinflamasi namanya. Nah itu juga efek juga kan kalau dia nggak hati-hati. Nah antisipasinya banyak makan tumbuhan yang mengandung omega 3. Contohnya walnut, chia seed, terus kacang-kacangan. Itu ada yang banyak mengandung omega 3. Coba saya daftarnya saya agak banyak ini soalnya. Edamame, flaxseed, rumput laut. Nah itu boleh, mereka harus banyakin itu untuk mengimbangin asupan omega 3. Karena kalau omega 3 kurang, satu dia peradangan, kedua ini otak terganggu, depresi. Bisa depresi loh. Jadi kalau memang dia vegetarian sejati, memang sebaiknya dia harus mengimbangi kebutuhan nutrisinya dengan tadi ya suplemen-suplemen yang memang harus didapatkan dari suplemen yang sudah siap saji. Iya, mau nggak mau karena itu kan melawan kodrat biologisnya, karena manusia kodrat biologisnya omnivora, terus nggak ada ini ya pasti kekurangan nutrien itu karena memang harusnya alam sudah mempersiapkan dia harus makan hewani untuk B12 tadi, untuk omega 3-nya, terus ini nggak ada ya kita harus modifikasi ya kan. Harus dimodifikasi dengan bantuan tadi ya, suplemen atau apa gitu tadi. Kan. Nah ini kalau misalnya kan seringkali kita merasa khawatir ketika misalnya kita konsumsi baik obat ataupun suplemen-suplemen yang berbahan dasar kimia. Seringkali kita ada kekhawatiran kalau ini kan karena pola hidupnya sudah vegetarian, artinya memang setiap hari akan seperti itu. Nah artinya dia juga harus didampingi dengan suplemen-suplemen bahan kimia tadi yang sepanjang hari, sepanjang hidupnya. Tapi ini resiko plus minusnya seperti apa? Gini, kalau B12 kan butuhnya sedikit manusia tuh nggak banyak-banyak amat gitu. Nggak usah tiap hari minum vitamin B12 juga cukup. Artinya memang ada dosis-dosis yang harus kecil kita banget perhatikan. Gitu. Tapi harus ada gitu. Kalau tanpa itu sel darah merah nggak bisa dibentuk gitu. Jadi ada tapi nggak usah banyak-banyak juga, nggak usah tiap hari minum gitu. Tapi kalau misalnya sudah kekhawatirannya terkait dengan tadi yang masalah anemia,
tentu ini kan penyebabnya tadi karena kekurangan zat besi. Ya. Zat besi kan cukup banyak dibutuhkan tubuh kita. Ya, alternatifnya kalau dia nggak mau makan suplemen zat besi ya, tablet besi, ya dia banyakin bayamnya misalnya gitu, tapi harus double gitu. Harus lebih banyak. Harus karena, lebih banyak lagi. Ya, gitu. karena memang diserapnya susah gitu loh. Iya. Nah, terus ada juga ini apa? Vitamin B2, B3 juga kurang juga mereka. Artinya vitamin biotin yang itu. Nah, yang itu untuk metabolisme, juga perlu dipersiapkan iya. gitu ya. Karena ya itu memang ya susah ya, banyak vitamin tuh kayak contoh vitamin yang paling banyak di mana di hati kan. Hati binatang tuh karena memang hati kan pabrik kimia badan kita itu vitamin tuh dideposit itu vitamin A, vitamin D semua di situ juga. Lah dengan mereka nggak makan itu ya otomatis akan kekurangan kalau nggak hati-hati kan. Oke. Nah, dilihat dari apa tadi yang disampaikan Dr. Robert ya terkait dengan vegetarian dengan plus minusnya ya. Ini biasanya kalau dari apa yang mungkin dokter punya gambaran gitu ya. Biasanya orang-orang dengan vegetarian ini terlepas tadi dari masalah agama ya. Apakah memang akan mengalami suatu apa istilahnya ya? Perbedaan secara fisik dengan orang-orang yang tidak vegan. Ya, yang positif ya itu kan kulitnya lebih halus, biasanya lebih cerah gitu wajahnya. Tapi efek negatifnya rata-rata mereka juga anemia gitu loh. Anemia itu memang enggak anemia itu misalnya kadar manusia tuh normalnya 13 sampai 17 gitu ya. Dia bisa 12,5 atau enggak mepet 13 gitu loh. Memang enggak sampai parah gitu loh. Oke, tapi mereka ada apa kekurangan ya, kecuali mereka bisa menjaga asupan B12 zat besi ya nggak anemia ya oke aja gitu. Tapi rata-rata memang anemia yang sub gitu tuh yang nggak terlalu rendah itu kan memang didiemin juga nggak ngefek orang itu. Oke, ya. Nah, Dok, vegetarian tentu dengan harapan tadi mereka sudah kebiasaan sangat dekat dengan alam, terutama dari tumbuh-tumbuhan ya. Nah, untuk M-King-nya sendiri, ini kan sebenarnya dari tanaman-tanaman, dari herbal. Ini perannya untuk orang-orang yang vegetarian seperti apa? Nah, ini sebetulnya ini saya mau cerita ini gini. Ada orang yang kepingin vegetarian tapi nggak sanggup, ya kan? Aduh, berat loh Pak vegetarian. Saya pernah nyoba sebulan penuh. Berat Pak. Waduh, makanan kok kayak gini rasanya. Ya, Dokter Robert saya tahu kan tuh emang tukang makan. Berat Pak. Asli saya pernah sebulan penuh gitu. Catering, kebetulan ada teman saya nawarin, aku punya ada kenalan nih, berani nggak coba? Udah coba deh, saya mengalami kayak apa. Sebulan rasanya berat, padahal tuh makanan ganti-ganti dan enak. Tapi sebenarnya enak ya? Enak, cuman aduh beda Pak. Jadi yang dirasakan sebenarnya apa Dok? Lemes. Oke, bukan karena tidak masuk makanannya. Ya, bukan. tapi saya mikir kok gua olahraga biasanya wajar-wajar gila-gilaan kuatnya kok nggak kuat ya. Terus saya mikir ya berarti kurang itu kan. Nah dengan orang-orang yang gimana? begitu itu sebetulnya bisa hidup sehat juga dengan cara parsial, boleh kan? Makan daging, makan ikan doang, atau ngurangin daging, banyak sayuran tapi ngurangi daging tapi tetap makan. Asupan B12-nya dapat, semua dapat. Nah, supaya sama kayak vegetarian dapat apa itu antioksidan, dapat flavon, bisa dengan M-King tadi. Ya kan? Karena kan kayak tadi saya kasih ilustrasi daging 50 gram, sayuran 50 gram. Kalau dagingnya dibuang, sayuran jadi 100 gram. Tapi nek masih makan daging 50, sayurnya mau dikasih 100 nggak muat mungkin ya kan. Nah, kompensasinya apa? Pilih dengan M-King tadi karena kan dia dari daun kelor, dari pace itu banyak antioksidan, nanti kulitnya juga halus. Ya, jadi itu bagi yang nggak sanggup vegetarian masih bisa kulitnya sehalus vegetarian, secerah vegetarian bisa dibantu dengan suplemen tadi. Jadi sebenarnya dengan kebiasaan ataupun pola hidup vegetarian tadi supaya dia terimbangi dengan kebutuhan yang dia butuhkan, boleh parsial, apalagi kalau ditambah dengan M-King itu akan semakin baik. Jadi tetap masih menikmatin daging tapi sedikit kan, tapi dia masih bisa juga menikmatin kebagusan dari vegetarian gitu loh. Iya. Ataupun kalau memang mereka benar-benar vegetarian sejati gitu ya, yang benar-benar tidak makan boleh daging juga, ini kan tambah ini bagus bisa kan. menjadikan suplemen tadi karena. Nah terus juga ini vegetarian tuh kadang-kadang kekurangan asam amino kan karena ada amino yang kurang. Nah tumbuhan kelor tadi
itu banyak juga amino yang tidak ada di tanaman biasa. Nah itu bisa melengkapi gitu loh. Ya, dan memang omega 3-nya juga ada gitu. Jadi dia sangat baik untuk membantu kekurangan nutrisi-nutrisi karena tadi kebiasaan yang tidak konsumsi hewan-hewan gitu. Iya. Wah, ya cuman kalau B12 memang ya harus mau nggak mau vitamin ya. Iya, betul. Mau nggak mau kalau itu ya. Oke, itu dia ternyata vegetarian ya. Tadi pertanyaannya sehat beneran, ternyata sebenarnya sehat dengan catatan kita harus bisa memodifikasi, memodifikasi ataupun harus tahu celahnya. Ketika misalnya ada kemungkinan kekurangan nutrisi, maka itu harus kita tambahkan dengan suplemen-suplemen yang lain yang cocok. Tadi dengan konsumsi M-King seperti yang disampaikan oleh Dr. Robert tadi, dengan kandungan ada di sana Moringa oleifera atau daun kelor, memang ini sangat kaya dengan berbagai macam nutrisi. Dari zat besinya lebih tinggi dari bayam, ada omega 3-nya, ada juga asam aminonya. Tentu ini menjadi suatu hal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan kita. Jadi nggak usah ragu, kalau memang Anda adalah vegetarian, lanjutkan. Tapi perhatikan asupan-asupan nutrisi sehingga badan tetap tercukupi nutrisi dan sehat selalu dalam aktivitasnya. Nah, waduh, terima kasih Dr. Robert. Sama-sama. Ini jadi pencerahan tentunya bagi kita karena banyak sekali orang yang meragukan vegetarian apa memang bisa sehat gitu ya. Karena sehat, gitu. banyak orang yang meragukan karena kebiasaan orang pada umumnya kan protein, karbohidrat dan vitamin mineral kan itu suatu paket gitu ya. Protein itu dari daging-dagingan segala macam. Nah, itu yang seringkali membuat orang agak ragu. Namun dengan penjelasan dari Dr. Robert tadi ini membuka pengetahuan baru bagi kita. Tentu ini bisa diterapkan supaya kita tetap sehat. Terima kasih Dr. Robert, mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi kita. Dan jangan lupa Bapak Ibu selalu konsumsi M-King karena M-King rajanya jamu tetes Indonesia.